Saudara-saudaraku, padahal seluruh nabi dan rasul gemetaran kalau bercerita tentang Dajjal. Nabi bahkan berkata, seandainya aku hidup saat Dajjal itu keluar ke tengah-tengah kalian, saya yang akan pasang badan melawan Dajjal. Tapi kalau saya nanti sudah tidak ada, Dajjalnya muncul, setiap kalian wajib melindungi dan menjaga diri masing-masing dari Dajjal. Nabi juga berkata, demi Allah, tidak akan ada dari umat ini yang akan selamat bila ia berhadapan dengan Dajjal, melainkan dia akan kafir kepada Allah dan dia beriman kepada Dajjal. Maka Nabi mengatakan, haram bagi kalian berjumpa dengan Dajjal. Dajjal akan masuk ke kota-kota kalian. Ini kota apa? Cikarang. Dajjal akan masuk kemari. Dajjal akan masuk ke kota Bekasi. Dajjal akan masuk ke kota Bogor. Dajjal akan masuk ke masing-masing kota, akan dimasuki oleh Dajjal. Dan itu adalah jadwalnya masing-masing. Rasulullah bersabda, jangan pernah kamu keluar dari persembunyian kamu. Karena nanti kata Rasulullah, orang yang paling kuat, ada nanti seorang lelaki yang merasa imannya sudah mantap, kokoh, tidak mungkin berubah dan tidak akan mungkin bisa dimurtadkan, tidak mungkin bisa kafir oleh si Dajjal. Lalu dia dengan sengaja keluar dari persembunyiannya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia melihat Dajjal dengan segala fitnah yang ada pada Dajjal, maka dia pun kafir kepada Allah dan dia beriman kepada Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki itu tetap kafir sampai dia mati. Dahsyatnya fitnah Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, kaki tangannya saja sudah banyak memurtadkan orang, apalagi sang Dajjal yang muncul. Wahai hamba-hamba Allah, 124.000 lebih nabi dan rasul gemetaran kalau mereka bercerita tentang Dajjal, dahsyatnya Dajjal ini. Dan Dajjal tidak akan ada yang mampu melawannya. Tidak ada, kaum muslim. Tidak akan ada kekuatan apapun di bumi ini bisa mengalahkannya, kecuali satu orang, dan itu sengaja Allah simpan di langit dunia. Ketika Dajjal sudah keluar menyebarkan segala fitnahnya, ketika 2/3 penduduk manusia yang ada di muka bumi sudah mengangkatnya sebagai Tuhan, barulah ketika itu Allah turunkan anti Dajjal, dan di tangannya lah Dajjal dihabisi. Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ini siapa? Keturunan Nabi Adam alaihi salam, manusia seperti kita. Tapi jangan salah-salah, dia manusia, tetapi fisiknya luar biasa, beda, jelek minta ampun. Dia agak lebih pendek dari kalian sedikit badannya, tapi lehernya dibandingkan leher kalian, dia lebih panjang lagi lehernya sedikit. Bahu kiri, bahu kanannya berjauhan, dadanya lebar, full daging, dan bahunya mereng. Rambutnya kribo, kulitnya berwarna gelap tapi pucat seperti mayat, dan ada beberapa bercak merah seperti darah di bawah kulitnya. Bila ia berjalan, kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Jelek. Kedua bola matanya, kata Rasulullah, menyembul keluar. Hampir 2/3 bola matanya ini sudah di luar posisinya. Dan mata yang sebelah kanan tertutup. Apa yang menutupinya? Daging kening ini meleleh, menutupi mata sebelah kanan. Ujung lelehan tersebut nempel di pipi. Sisa lelehan itu bergelantungan seperti dahak atau seperti jengger ayam. Dan nampak dari tutupan itu tonjolan mata yang sebenarnya sudah hampir lepas, tertahan oleh penutup ini. Sementara matanya yang sebelah kiri sudah bergelantungan jelek, berkabut, dan hitam warna mata kita ini kalau dia berwarna hijau kaca, berkabut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang masih ada iman dan terjaga iman di dadanya, ketika ditangkap tak sempat dia sembunyi oleh bala tentara Dajjal, para pengikut Dajjal, tim ses Dajjal. Nangkap nih orang beriman, dihadap paksakan ke arah Dajjal. Dia bisa melihat ada tulisan di antara dua alis Dajjal itu kafaro, yang artinya adalah kafir.
Walaupun orang itu kata Rasulullah tidak pandai membaca Al-Quran, nggak ngerti bahasa Arab, tapi Allah kasih paham kepada dia bahwa itu adalah tulisannya kafir. Hanya orang beriman. Orang munafik nggak bisa melihat apa-apa di antara dua ini. Dan orang munafik dengan cepat menyembah Dajjal. Sekarang sudah saya sampaikan tentang Dajjal. Nah, Dajjal ini berarti adalah manusia biasa, ya. Hanya saja Allah berikan kepada Dajjal kemampuan di mana seluruh setan dari bangsa jin tunduk kepada Dajjal. Bayangkan nih, satu bumi ini setan tunduk kepada Dajjal. Bapak Ibu bisa bayangkan kemampuannya. Sedangkan 5-10 setan saja mengikuti seseorang dari kalangan manusia sudah hebatnya luar biasa. Betul tidak? Bagaimana kalau satu bumi setan di bawah komando iblis tunduk kepada Dajjal? Kompak mereka kerjasama berkolaborasi dengan sempurna untuk memperbanyak calon penghuni neraka jahanam. Maka Dajjal mengatraksikan dengan tangannya kemampuan-kemampuan yang hanya Allah yang buat. Tapi dengan versi Dajjal itu adalah sihir, semuanya dengan bantuan setan. Nah, kaum muslimin, Dajjal ini Rasulullah katakan dia datang di hari-hari genting di muka bumi, di saat orang-orang mulai putus asa hidup karena kelaparan melanda di seluruh dunia, kekeringan melanda di seluruh tempat satu muka bumi. Dajjal datang menghidupkan bumi yang tandus, menurunkan air yang sudah sekian tahun tidak pernah turun dari langit. Dajjal datang membawa gunungan makanan, sebagaimana Dajjal mampu mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang dahsyat. Dan itulah akhirnya banyak orang yang beriman dia benar-benar adalah Tuhan. Sampai tersisa ada orang-orang yang ketangkap dari orang beriman, ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian masih belum beriman kepada saya? Apa kata mereka? Sesungguhnya kami hanya akan beriman kepada Tuhan yang kami sembah selama ini, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Dajjal menantang mereka semua. Bagaimana menurut kalian? Bila yang pernah mati-mati saya hidupkan semua, apakah kalian beriman bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka apa kata orang beriman ini? Jika engkau bisa melakukannya, kami baru percaya bahwa engkaulah Tuhan yang kami sembah selama ini. Maka Dajjal mengatakan, tunjukkan kuburan yang mana yang kalian mau saya bangkitkan semua orang. Insya Allah, Pak. Maka ditunjuk kuburan yang itu. Maka Dajjal cukup hanya dengan menunjuk seluruh kuburan itu. Maka terbelahlah masing-masing kuburan. Keluarlah orang-orang yang dulu pernah dikuburkan di sana, tapi dalam wujud fisik masih utuh, seolah-olah belum pernah mati. Mereka keluar. Sabda Rasulullah, mereka ini langsung mendatangi keluarganya sambil merayu, hai istriku, inilah Tuhan yang selama ini kita sembah. Lihat abang sudah dihidupkannya kembali. Hai anakku, hai cucuku, hai kakek, wahai ayah, inilah Tuhan yang selama ini kita sembah. Lihat kami sudah dihidupkannya kembali. Rasulullah bersabda, kalian wajib tahu orang-orang yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu meninggal dunia dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah meninggal dan dikuburkan di sana. Itu adalah setan semua, Pak. Akhirnya sisa orang-orang beriman yang tadi tidak mau sujud kepada Dajjal baru beriman ini adalah Dajjal. Tapi masih tinggal segelintir kecil orang-orang beriman yang ketangkap, yang masih tidak mau percaya engkau adalah Dajjal. Maka Dajjal memaksanya memilih satu di antara dua, pilih nerakaku atau silakan masuki surgaku. Rasulullah bersabda, dari tangan kanan Dajjal mengeluarkan api yang menciptakan sebuah seolah-olah bagikan hutan atau gunung yang berapi. Masuk kamu kemari atau silahkan masuki surgaku. Dari tangan kirinya, hadis ini sahih, Dajjal mengeluarkan air yang sangat besar dan air itu bisa mengisi sungai-sungai bening, sementara orang sudah lama tidak menemukan air. Maka kata Rasulullah, siapa yang masuk ke dalam airnya Dajjal, kafirlah dia, dan dia menjadi ahli neraka Allah selama-lamanya. Siapa yang mendatangi apinya Dajjal, maka dia sedang menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah kalian ke dalam apinya Dajjal. Tapi Nabi menyebutkan urut-urutannya. Nabi perintahkan, kamu masukkanlah kepalamu ke dalam apinya Dajjal. Kepala dulu, Pak. Jangan pakai dites pakai tangan, panas nggak ya? Kepala dulu. Ingat ini baik-baik. Masukkan kepala kita. Setelah kamu masukkan kepalamu, kamu akan merasakan hawa yang sejuk. Maka hiruplah, kata Nabi. Kamu akan merasakan sesuatu yang segar masuk ke dalam. Ya,
dan masukkanlah seluruh tubuhmu ke dalamnya. Syahid insyaallah dalam keadaan husnul khatimah.